Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini jumpa bersama saya salah satu dari anggota tim PPM dari Universitas Bengkulu yang diketuai oleh Pak Dedi Hamdani dari FKIP akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat media penerapan teknologi integrating fish and plant culture untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga pada masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui pada masa COVID, kebutuhan nutrisi menjadi salah satu hal yang penting. Sementara ekonomi dalam kondisi yang sedang terganggu, maka kita harus bisa untuk memberdayakan pekarangan kita dengan salah satunya yaitu membuat media untuk mengintegrasikan lele ya. Ketika kita berternak lele diintegrasikan dengan kultur tanaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat media untuk lelenya. Jika kita punya ember bekas sebetulnya bisa, tapi ini dari ember medianya yang sering dikatakan sebagai lele dumper. Jadi sebuah ember yang besar ini nanti ini akan menjadi media untuk kita berternak lele. Jadi lelenya akan diternakkan di sini dan di atasnya ini nanti akan kita budidayakan tanaman sayuran. Bisa tanaman sayurannya berupa kangkung, kemudian bisa juga sawi dan yang lainnya yang memungkinkan untuk ditanam di sini. Baik, yang pertama itu bagaimana cara membuat media embernya ini untuk tempat berternak lele. Dan bagaimana juga cara membuat tutupnya. Oke ya. Pada bagian tutupnya ini nanti akan menjadi tempat kita meletakkan media tanam untuk menanam sayur-sayuran. Caranya, tutup ember ini ya, ini diberi lubang-lubang seperti ini sebanyak 14 buah. Lubang ini gunanya adalah untuk meletakkan media tanam. Jadi media tanam ini diletakkan di sini. Oke ya. Berikutnya di tengahnya kita bolongkan, lalu kita beri kawat seperti ini. Kawatnya bisa kita tempelkan begini. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya ikan lele mendapatkan udara yang cukup, pencahayaan yang cukup. Diberikan kawat ini untuk menghindari supaya lelenya tidak melompat keluar. Ya, jadi itu cara untuk membuat tutup embernya yang nanti bisa diaplikasikan untuk media penanaman. Kemudian embernya pada bagian hampir ke atas ember ini kita berikan lubang-lubang. Gunanya apa? Ini untuk kontrol batas atas air sehingga airnya tidak terlalu penuh. Jika air dalam kondisi melimpah, misalnya hujan, maka air akan keluar lewat sini. Sehingga ini tetap batas atas airnya adalah di sini. Batas atas, penentuan batas atas ini dengan melihat batas dari tempat media tanamnya sebatas mana. Oke ya. Mungkin bisa di-shoot di sini. Jadi media tanam itu batas atas air ini akan ketemu dengan batas dari media tanamnya. Oke ya. Kemudian setelah melubangi untuk batas atas airnya, ini dilubangi di dua sisi. Di sini kita beri lubang. Kemudian diberikan juga lubang di sebelah sini. Jadi kiri kanan kita berikan lubangnya. Baiklah ya. Hal yang terpenting ketika kita berternak lele ini adalah proses untuk mengganti air, karena ketika memberikan pakan yang tidak termakan itu bisa menjadi pengotor di media hidup lelenya, sehingga dalam jangka waktu tertentu air yang ada di dalam ember ini harus diganti. Caranya bagaimana? Caranya kita membuat
saluran pembuangan ada di ember ini. Jadi dibulatkan sesuai dengan ukuran untuk keran air. Ini keran air yang akan dipasangkan untuk memudahkan mengganti air. Sebetulnya tidak pakai keran tidak apa-apa, tapi ketika proses untuk menggantikan air ya, air sebagai media ternak lelenya ini akan kesulitan karena lelenya harus dipindahkan ke media lainnya, ke tempat lain, baru airnya diganti. Kalau kita membuat lubang di sini untuk menggantikannya lalu ditutup dengan keran ya, jadi kita buat lubang di sini sesuai dengan ukuran kerannya. Kerannya kita masukkan di sini, kemudian tinggal kita iniin ya, ini untuk bagian dalam ember, ini di luar. Tinggal dipasangkan saja begini ya. Oke, tinggal dipasangkan seperti ini. Ya. Nah, itu nanti di bagian itu akan dipasangkan dengan yang ini sehingga jadinya seperti ini ya. Nah, ini ketika kita akan mengganti airnya dalam skala waktu tertentu, tinggal kita buka kerannya. Nah, nanti airnya akan terbuang dan bisa diganti dan diisi dengan air yang baru. Ya. Bagaimana cara untuk membuat media tanam? Caranya kita manfaatkan ini bekas aqua gelas, ini bisa dibeli di toko kelontong dengan harga yang sangat terjangkau ya, atau kita bisa memanfaatkan aqua gelas bekas. Caranya adalah kita beri lubang-lubang di sini, di dasarnya dan juga di pinggir-pinggirnya ini diberikan lubang. Gunanya untuk apa? Gunanya agar air dari dalam kolam ini bisa menjadi sumber air untuk menumbuhkan bibit sayurannya. Jadi kita buatkan ini ya. Ini nanti akan kita letakkan di tutup dari media ini. Jadi nanti media tanam ini kita letakkan di sini. Jadi lubang-lubang ini gunanya untuk meletakkan ini sebagai media tanam. Kemudian berikutnya kita memerlukan arang ya. Memerlukan arang dan juga tanah, serta ini adalah bibit sayuran yang sudah disemaikan. Langkah yang pertama, cup yang sudah kita lubangi, ini bagian bawahnya kita berikan sedikit arang. Kemudian baru kita tambahkan dengan tanah. Tanah kita masukkan sehingga menjadi media yang seperti ini. Ya, menjadi media seperti ini. Nah, media tanam ini sudah bisa digunakan untuk memindahkan bibit sayuran. Bibit sayuran ini nanti bisa dipindahkan ke sini dan kita susun di dalam sini. Disusun dan di dalam embernya diberikan air dan diisikan dengan ikan. Oke ya. Jadi medianya seperti ini. Ini nanti semua cupnya diisi seperti ini, kemudian semuanya diletakkan di sini, embernya diisikan airnya, dan kemudian bibit lelenya dimasukkan ke sini, diberi pakan dan airnya diganti secara berkala. Yang penting juga ya, sebelum kita memasukkan bibit lele adalah jika kita mempunyai ember yang masih baru sekali, maka ember ini tidak bisa langsung setelah kita siapkan media seperti ini, sudah jadi seperti ini, tidak bisa langsung kita isi air dan kita isikan bibit. Akan tetapi harus kita isi dengan air terlebih dahulu. Kita endapkan selama kurang lebih 4 hari minimal ya. Akan lebih bagus jika lebih dari itu. Setelah itu airnya dibuang, diganti air yang baru. Kemudian baru bisa media ini digunakan sebagai media untuk mengintegrasikan fish and plant culture untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga dari protein hewani dan juga sayur-sayuran. Oke, baiklah, itu saja tutorial untuk bagaimana menerapkan teknologi integrating fish and plant culture untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga pada masa pandemi COVID. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk alat dan bahannya di sini ada tanah, lalu ada arang sebagai media tumbuh untuk tanaman, embernya sendiri, dan juga cup aqua.